Gimana? Sharing ini juga dibersihin, sharing kok. Ada yang bersih ke sharing, ada yang bersih. Kamu berdua tuh ya Allah kamu tuh kan santai nian. Hah? Lupa takut ada ingatan. Di sebelah si PS ya. Sini lah, di sebelah si PS. Lo mulai. Sebelah si PS. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk menghadiri kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SMA Negeri 5 Lahat, Kamis tanggal 2 Februari 2023. Adapun susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh guru pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Febriani Sari, SPD. Yang ketiga, pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Tati Sumira, SPD MN. Kemudian yang keempat, tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh guru praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Reni Febriani Sari, SPD. Pada Ibu Reni kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan baik, diberikan kesehatan bisa berkumpul di sini, terutama kepada dan saat ini di tahun 2023, alhamdulillah dapat kesempatan lagi menjadi pengajar praktik pengimbasan modul 1.4. Ini salah satu tugas seorang calon guru penggerak. Jadi ibu-ibu guru yang sudah mendaftar angkatan selanjutnya, ini gambarannya. Ini salah satu tugas yang akan dilakukan nanti. Jadi tidak guru penggerak, calon guru penggerak tidak bisa bergerak sendiri. Makanya harus ada kolaborasi dari teman-teman yang lain. Jadi warga sekolah harus dilibatkan. Terima kasih kepada Ibu Reni Febriani Sari. Mohon maaf ya tadi namanya salah. Ibu, kami tidak merasa direpotkan, kami merasa tidak terganggu dengan hadirnya Ibu di sini, dan mudah-mudahan pengimbasan nanti yang akan disampaikan Ibu oleh Ibu Tati bisa kami manfaatkan, dan kami sangat merasa senang menerima kehadiran Ibu. Untuk kegiatan yang ketiga, pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Tati Sumira, SPD MM. Kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu Reni Febriani selaku pengajar praktik yang mendampingi saya selama 6 bulan dalam pendidikan guru penggerak.
Kemudian juga kepada teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau hadir dalam acara pembahasan modul 1.4 modul dalam pendidikan guru penggerak dan juga rekan-rekan adik-adik dari Kabupaten Palembang dan juga kepada anak-anak sekolah malahan yang sudah hadir di sini. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan modul 1.4 yang saya sudah dapatkan sebulan yang lewat. Kita sudah mempelajari tentang modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah. Seperti Bu Eni katakan, kalau saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih berpengalaman, saya lebih bagus ataupun pengetahuan saya lebih dari rekan-rekan semua di sini. Apalagi adik-adik dari UIN, saya yakin Anda semua mungkin lebih paham dari kami yang dulu lama ini. Pengetahuan kalian pastinya mungkin lebih bagus, lebih update dari kami. Baiklah, saya langsung saja 60 menit ke depan saya akan menyampaikan materi yang saya sudah dapatkan. Saya Tante Semira, calon guru penggerak dari kelas biasanya Go dari SMA 5, penggerak angkatan 7 dari SMA Padahan, Kabupaten Lahat. Ada Bu Eni sebagai pengatur prakteknya, kemudian ada Bu Marulinda Wijaya sebagai fasilitatornya. Ini sebenarnya di sini saya pembahasan ini tugas aksi nyata untuk modul 1.4. Ini yang saya tampilkan di depan sekarang itu sudah dikumpulkan di aplikasi DLMS Pendidikan Guru Penggerak. Di situ ada rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Kemudian latar belakang aksi nyata ini dikatakan sekolah harus berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan warga sekolah, khususnya siswa, untuk melaksanakan pembiasaan positif. Pembiasaan positif yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan menjadi budaya yang ada di sekolah tersebut. Kemudian tujuan melatih siswa melakukan budaya positif di sekolah, kemudian menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila, mengembangkan sikap kreatif pada diri siswa, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri siswa, dan menumbuhkan sikap saling menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini adalah terbentuknya karakter murid sesuai nilai-nilai profil belajar Pancasila, mengembangkan sikap kreatif pada diri murid, kemudian memunculkan sikap tanggung jawab pada murid, memunculkan sikap saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Lini masa tindakan, sebenarnya kami dari calon guru penggerak diberikan waktu 4 minggu. Setelah mempelajari modul, diberikan waktu 4 minggu untuk menerapkan di sekolah, kemudian mengimbaskan kepada rekan-rekan guru di sini. Kemudian dukungan yang dibutuhkan tentunya dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga anggota komite, wali murid, dan semua siswa. Ini saya kebanyakan rupanya. Saya rasa kalau untuk budaya kita udah tahu. Dikatakan budaya kalau itu sudah berjalan dengan sendirinya di lingkungan kita. Yang kami pelajari kemarin ada perubahan paradigma atau stimulus respon dengan teori kontrol. Mungkin ini kepada adik-adik yang nanti akan jadi guru, kita sama-sama belajar. Ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku siswa, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Saya nggak terlalu banyak
di situ, tapi saya kembalinya ke sini. Selama ini saya pribadi dan juga mungkin rekan-rekan dan juga siswa, seringkali kita ketika ada siswa melakukan suatu kesalahan, tentunya kita akan selalu memberikan sanksi atau hukuman. Apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar atau belum? Nanti kita sama-sama lihat dan sama-sama belajar apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ataukah itu mau-maunya kita saja, atau kita mengatakan oh ini sesuai dengan kurikulum. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ketika kita dulu masih belum dewasa, orang tua kita mendikte atau guru kita mendikte apakah itu sudah benar dan apakah kita akan melakukan kembali kepada anak kita ataupun siswa kita. Nanti kita sama-sama belajar. Ada ilusi guru mengontrol murid. Dikatakan di sini, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ketika ada seorang siswa melakukan suatu kesalahan, biasanya kita akan mungkin yang terjadi di sekolah kita selama ini, ada siswa yang berkata dan kamu ada salah, atau mungkin ada yang masuk kelas siswanya bilang udah kamu lari 5 keliling lapangan dulu. Yang dilakukan seperti itu, apakah itu sudah pas? Apakah siswa itu menjalani, menerima sanksi atau konsekuensi yang kita berikan itu sudah dengan ikhlas, dengan senang? Apakah orang tuanya menerima? Nanti kita sama-sama belajar tentang itu. Pada saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terkadang kita melakukan suatu aksi, kita tidak peduli. Kadang-kadang kita tidak peduli, orang mau suka mau tidak terserah lah, yang penting saya mau berlaku seperti ini. Itu artinya kita mengontrol diri kita sendiri. Tapi apakah benar cara itu? Nah, kemudian telusuri bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dikatakan penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Sebagian kita, orang tua dan juga guru, kan punya pola pendidikan yang berbeda-beda, punya prinsip yang berbeda dalam mendidik siswa maupun anak-anak ataupun adik-adik kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Tetapi bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya rasa ini tidak terlalu ada 3 perilaku manusia. Saya dikatakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau memberikan sedikit sebentar di sini dulu ya. Di dalam pendidikan guru penggerak kita mengetahui, saya sendiri baru mengetahui atau baru memahami tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Selama ini ketika
nilai tertinggi. Kadang-kadang guru memberikan suatu penghargaan. Selama ini saya merasa, memberikan penghargaan itu malah lebih ke wajib. Tapi pada kenyataannya ternyata memberikan penghargaan itu juga kurang tepat. Teorinya kurang. Kadang-kadang hati kita tidak menerima. Kalau orang memang bagus, kenapa tidak diberikan penghargaan? Tapi ternyata teori kita salah. Kenapa? Dikatakan dalam teorinya, ketika kita memberikan penghargaan kepada anak yang mendapatkan nilai yang baik, itu akan merusak diri anak itu sendiri. Kenapa? Karena dia akhirnya akan belajar karena ingin mendapatkan penghargaan, tetapi bukan dengan kesadaran intrinsik dari diri mereka sendiri. Teorinya. Kalau pada praktiknya sampai sekarang di SMA 5 pun tetap ada juara kelas, tetap ada penghargaan untuk siswa yang mendapatkan nilai baik, seperti itu ya. Kemudian saya ingin berbagi tentang keyakinan kelas. Ada istilah keyakinan kelas. Kemudian kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk membentuknya sebuah budaya positif? Di sini dikatakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini ada 5 orang siswa yang saya ajak ke sini. Mungkin nanti rekan-rekan bisa bertanya kepada mereka, apa iya kalau misalnya dikata siswa datang tepat waktu. Di sini ada 5 orang anak. Saya mau tanya satu orang, Agnes pernah terlambat nggak Agnes? Enggak pernah. Kenapa Agnes tidak pernah terlambat? Karena takut kena marah. Iya. Kena marah terus dihukum. Takut kena marah terus takut dihukum. Kan di sini ada adik-adik di sini. Karena kalau saya tanya, kenapa kalian ketika ada dosen yang masuk peraturan sekolah kuliah mungkin jam 8, pernah nggak kalian terlambat? Pernah. Ada nggak satu di antara kalian yang tidak pernah datang terlambat? Saya ada ya. Siapa namanya? Habib. Kenapa kamu selalu datang tepat waktu? Pas kuliah, kenapa kamu tidak pernah? Misalnya teman-teman sudah makan dulu lah, maksudnya bahkan jam 8:15 acara. Tunggu buat tugas, jadi datangnya on time. Alasan yang lain? Kosan dekat kampus. Kita masuk jam 8, pulang jam 10, misalnya 2 jam pelajaran. Kita on time datang dari jam 8 sampai jam 10. Besok kamu ada tugas. Gurunya ngomong atau dosennya ngomong, saya tunggu sebelum jam 10 pagi ya. Kenapa kamu mengumpulkannya sebelum jam 10 pagi? Apa alasannya? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Takut dengan nilai yang tidak dihasilkan. Sesuai janjian. Semua itu dikatakan faktor dari luar. Ada nggak faktor dari dalam diri kita? Oh saya sebenarnya ini maunya belajar. Seharusnya yang kita punya itu motivasinya adalah intrinsik. Saya datang tepat waktu karena tujuan saya sekarang memang belajar. Walaupun tidak ada hukuman, saya akan tetap datang jam 8. Walaupun gurunya kalau nilainya mau datang tepat waktu, mau datang terlambat, mau datang apapun, nilai kamu semuanya A. Ya saya akan tetap datang jam 8. Kenapa? Karena saya butuh ilmunya. Nah, sebenarnya itu yang dimau dalam pendidikan pembentukan profil pelajar Pancasila. Begitu pun dengan kita. Saya nggak merasa saya ini sudah benar. Saya ada kalanya datang terlambat, saya ada kalanya datang tepat waktu, ada kalanya memberikan tugas langsung diperiksa, ada juga kalanya ini anak-anak ada di sini memberikan tugas hari ini bulan depan belum dibagikan. Salah. Saya tahu saya salah. Kemudian hukuman, apa bedanya keyakinan dengan hukuman? Kalau keyakinan, saya berikan hukuman
yang kita lakukan selama ini. Sekolah membuat peraturan. Mungkin hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah siswa. Atau saya pribadi membuat peraturan di kelas. Kalau ulangan kita tidak boleh buka buku. Ketika masuk jam pelajaran saya hanya toleransi 5 menit. 5 menit saya berada di dalam kelas, berarti kalian akan berdiri di depan kelas. Dulunya saya melakukan seperti itu. Tetapi setelah belajar tentang modul 1.4, sedikit perubahan yang saya lakukan. Ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman, guru atau sekolah membuat peraturan tanpa melibatkan siswa. Kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada istilah konsekuensi. Konsekuensi ini disepakati oleh guru bersama siswa. Mungkin nanti saya bisa meminta salah satu di antara 5 anak untuk sedikit bercerita di depan. Waktu pendek. Kenapa penghargaan itu tidak baik untuk pengembangan diri pribadi? Karena penghargaan itu hanya merubah seseorang itu dalam jangka waktu pendek. Misalnya disiplin. Ketika kita bicara disiplin, siapa yang datang tepat waktu, ibu akan berikan 1 buah hadiah misalnya. Otomatis anak itu setiap saya datang, dia datang tepat waktu. Tapi ketika guru lainnya masuk, karena tidak ada penghargaan, dia tidak peduli. Nah, itu yang dikatakan penghargaan bisa hanya bersementara, dia hanya pada orang-orang tertentu. Itu juga untuk siapa yang dapat nilainya bagus, ibu kasih nanti paling nilai berapa tuntas, pasti dapat 80 atau 90. Selalu ya dalam tepat waktu 90 nilainya, tanpa melihat yang lain. Akhirnya ya sudah, saya yang penting saya dapat tepat waktu, saya pasti nilai berapa 90. Walaupun ulangan saya dapat 0, saya pasti 90. Itu dikatakan motivasinya eksplisit dari luar. Tapi ketika siswanya sudah benar-benar menyadari, oh saya mau belajar, saya mau ilmu, maka tanpa ada ulangan pun mereka akan tetap belajar. Kemudian kita bicara keyakinan kelas. Saya mau tunjukkan, nanti terakhir saya mau tunjukkan video. Ini masih penghargaan merusak hubungan. Saya uraikan di sini, ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain atau sebagian dari mereka tidak akan ada yang tidak menyukai temannya, ya, tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan, sedangkan kawan-kawannya yang lain akan bersikap iri, kemudian sedikit mungkin dengki, depannya manis, di belakangnya berhati 2, bermuka 2. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti untuk mencoba. Saya berikan contoh seperti ini. Saya hanya memberikan, saya datang hari ini kita ulangan, yang nilai terbaik saya berikan 1 buah hadiah. Saya mencoba 1 buah buku untuk hadiah. Karena mungkin di kelas itu ada yang memang sangat pintar, mungkin akhirnya setiap ulangan dia terus yang dapatkan. Saya hanya bawa 1 hadiah, hanya memberikan penghargaan untuk 1 orang. Otomatis yang lain, sudahlah, apa kita belajar, tidak akan menang juga dari si A atau si B tadi. Akhirnya yang lain tidak mau mencoba lagi, ya sudahlah, biarlah dia dapat 90, biarlah mereka dapat 100. Kita walaupun 50 pasti naik nilainya, tetap akan tuntas. Itu dikatakan penghargaan yang menciptakan persaingan di dalam kelas, tapi persaingan itu menjadi tidak sehat. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, apakah benar seperti itu? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihina.
kecewa dan sangat sakit hati. Seolah-olah kita mendapatkan hukuman. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama 3 tahun, 1 tahun, berganti wali kelas juga. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Benar tidak? Perasaan dan kesenangan. Saya tidak sebagai pembuat. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Dan kehidupannya. Ketika kita menjadi seorang guru, kita mengontrol siswa kita. Silakan kalian lihat apa yang kita lakukan. Kita berada pada posisi kontrol di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, atau sebagai manajer? Posisi kita sebagai seorang guru seharusnya kita pada manajer. Kita tidak boleh sebagai penghukum dan tidak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, misalnya ada yang terlambat, kita diberikan, kok kamu terlambat terus? Kamu bikin ibu repot loh, setiap ibu kan kamu jangan berlaku. Akhirnya anaknya merasa, oh saya membuat gurunya repot, itu membuat orang merasa bersalah. Nanti saya berikan contoh contohnya. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Dalam modul ini, saya belajar tentang segitiga restitusi. Dikatakan, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya mau berikan contoh dengan video yang sudah kita buat bersama anak-anak kemarin. Ya. Nah, apa yang saya mau balikin ya? Di sini ada guru tugasnya dan murid tugasnya. Guru tugasnya membimbing, kemudian memberikan rasa aman, menjadi contoh, menyampaikan materi dan memberikan nilai dan apresiasi. Sedangkan murid itu bertugas untuk menuntut ilmu, memelihara semangat belajar, menyelesaikan tugas, kemudian menjalankan peraturan dan menggali dan mengembangkan potensi. Kesepakatan yang ada konsekuensinya ketika kesepakatan itu tidak dilaksanakan atau dilanggar. Saya maaf karena semua video sebenarnya dan materinya ada di laptop satu anak-anak dari 12 tahun itu di awal semester. Jadi kita lakukan adalah masing-masing anak menuliskan apa yang mereka inginkan selama pembelajaran bersama saya. Jadi masing-masing anak saya menuliskan di depan apa yang akan kita sepakati agar pembelajaran di kelas kita itu terasa aman, nyaman, damai. Masing-masing mereka menulis, boleh 1, 2, atau 3 atau lebih. Jadi mereka menuliskan di depan. Saya maunya semua rekan hadir tepat waktu, disiplin dalam waktu. Mereka tuliskan seperti itu. Kemudian dia menuliskan, Bu, kalau ulangan kita open book, jangan buka buku, tuliskan saja dulu. Jadi ada menuliskan kalau ulangan buka buku, ulangan tutup buku. Ada yang minta kalau ulangan terbaik diberikan reward atau hadiah, itu bisa bilang. Mereka semuanya menuliskan di papan tulis. Dan ada sebagian yang saya berikan sticky note, jadi mereka menuliskan dulu di kertas, kemudian tambah-tambahkan. Jadi kemarin prosesnya kita sudah siapkan, tapi kendalanya yang tadi di dalam kelas itu, yang mana yang mau kita sepakati, yang mana yang tidak. Jadi mereka menuliskan. Terus kalau misalnya kita minta anaknya maunya biar tidak terganggu, semua siswa harus disiplin. Terus ada yang ngomong makan hijau,
maka Anda akan berdiri di depan kelas. Seperti itu. Bukan saya yang menentukan kamu akan berdiri di depan kelas. Kalau saya hanya menambahkan, oke, 5 menit, toleransinya 5 menit ketika guru sudah berada di dalam kelas. Lalu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita kembalikan lagi kepada siswa. Mereka kalau misalnya mereka terlambatnya lebih dari 5 menit, mereka apa? Konsekuensinya apa? Kan nggak mungkin kita buat keyakinan kelas, tetapi kita tidak memberikan konsekuensi. Di sini teman-teman dia akan ikhlas untuk melaksanakannya. Jadi mereka menuliskan kalau terlambat 5 menit, kami akan belajar, tetap ikut belajar di dalam kelas, tapi kami berdiri di depan. Apakah saya tanya, apakah kamu tahan 2 jam pelajaran berdiri di depan? Apakah itu cukup manusiawi? Walaupun dulunya saya sering melakukan. Ketika kita sudah belajar, oh itu salah, maka kita harus segera mengubahnya. Jadi mereka ngomong, oh enggak, berarti saya misalnya untuk kesempatan pertama saya akan tulis. Kita yang kita lakukan, kita akan bertanya, ingat tidak keyakinan kelas kita? Berikutnya dua-duanya kita panggil, sampai satu-satu dari sama Minarti, kenapa tadi tahu nggak? Kenapa dipanggil sini? Ya aku tahu. Kenapa? Ujungnya nanti akan membuat sedikit perbaikan isi dan misi sekolah, kemudian sedikit melakukan perubahan pada budaya di sekolah. Kalau selama ini kita maunya membuat peraturan ketika siswa mendaftar, kita langsung sodorkan ini peraturan SMA 5, silakan berikut hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Misalnya terlambat datang sekolah 1 kali skornya 5, terlambat 2 kali dapat skor 10 minus. Terus kalau misalnya berkelahi skornya 50. Ketika kamu sudah mendapatkan skor 200, berarti kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Itu kan yang selama ini. Nah, tapi sekarang visi misi sekolah seharusnya mengarahnya sedikit berubah. Yang namanya keyakinan sekolah akan dibentuk setelah siswa itu masuk. Kita akan bersama-sama membentuknya. Kita mau masuk jam berapa? Sekolah kita punya peraturan ini, nah kita masuknya jam 7:15. Kalian bagaimana? Apakah akan ikut ini atau kamu mau punya ide atau saran yang lain? Bu, kami rumahnya jauh dari Senandung, setengah jam ke sini misalnya. Oke, kita 7:20. Seharusnya seperti itu yang kita laksanakan. Kemudian, apa saja budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah sebenarnya? Banyak sudah budaya positif yang sudah ada di sekolah. Seperti yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mona dan kawan-kawan di OSIS dan kesiswaan. Setiap hari Senin pagi misalnya ketika ada siswa yang datang, kita bersama-sama ucapkan salam, senyum, sapa, salam bagi yang murim misalnya, itu sudah dilaksanakan. Kemudian ketika kita minta tolong, biasakan dengan kata tolong, walaupun dengan siswa. Permintaan tolong bukan hanya kepada rekan kerja siswa, kadang-kadang kan siswa Winarti suka cerita deh, Bu, kalau guru kan kalau nyuruh dengan siswanya cepat kau ambil sampah, akan lebih baik mungkin kalau guru ngomong, nah tuh depan kelasnya kotor, tolong diambilin sampahnya. Teori ya, saya prakteknya susah. Iya ya, teori ya, susah. Mudah sekali, mudah ya. Paling kita kan, apalagi ke siswa mau ngomong, nak tolong ambilin sampahnya, nak tolong dicucikan ini. Nah, biasanya guru-guru nanti ambilkan sendok di kantor, sudah tuh cuci nak ya. Seharusnya kita pakai kata tolong. Kemudian ketika siapapun yang sudah membantu kita, budaya positifnya seharusnya apa? Ucapkan terima kasih. Kalau kita salah, nyenggol dikit, maaf, bukan masalah. Kalau kita salah, kita yang nyenggol, kok ini mana panu kalau oh kita yang salah, bukan yang kata maaf lah. Sebenarnya kita udah lakukan itu sebagian besar, apalagi itu SMA 5. Malah saya mungkin yang banyak salah.
Dadah. Iya. Ya. Saya ini mungkin selama ini termasuk guru yang bukan bertindak sebagai manajer, mungkin saya bertindak sebagai guru pembuku. Saya paling males melihat siswa itu berbuat salah. Saya tidak mau anak itu berbuat salah. Kalau yang kelasnya saya ajari tahu betul 5 menit terlambat 5 menit saya ada di kelas, berarti mereka akan berdiri di depan kelas. Tapi saya nggak akan nyuruh mereka lari di lapangan. Kenapa? Karena itu tidak sejalan dengan pelajaran saya bilang. Jadi kamu tetap ikut pelajaran saya, tapi kamu berdiri di depan ya, ambil buku, jadi nulis tetap nulis, gitu kan. Tidak pernah saya nanya, kamu senang nggak sih, ikhlas nggak dengan yang kita lakukan? Nggak pernah, nggak ada cerita. Baru tahun ini, ya nggak? Ya gitu. Tahun ini baru kita lakukan. Di awal semester ini pertama, oke, untuk 1 semester ke depan, apalagi yang 12 hanya belajar hingga 4 bulan, kita mau kelas kita nyaman. Kamu mau seperti apa? Makanya ada teman-temannya Agnes menuliskan di depan. Bu, kami minta 15 menit karena dari unit. Mencet kopi kamu. Udah, seperti kesepakatan kita hari ini untuk mulai pembelajaran di semester ini kita akan berkesepakatan kelas dan ini akan saya bagikan. Silakan tulis apa yang kalian inginkan untuk pembelajaran 1 semester ke depan. Ini saya bagikan satu-satu, silakan tulis, nanti kita letakkan di papan tulis ya. Oh, silakan. Untuk kertas yang sudah dibagikan, silahkan ditulis nanti biar kita sepakati. Silakan tuliskan sekarang. Terus apa? Ya silakan ditulis. Jangan kelamaan mikirnya. Kalau sudah, silakan yang kalian tulis kalian tempelkan ke papan tulis mulai dari Reka. Tempelkan saja dari pinggir Reka, nanti urut ke sananya. Ya, atas lagi. Ya. Dilipat kan? Ya. Bang kau bisa tulis. Dah, lanjut, cepatlah. Tempelkanlah. Bawahnya lagi, jangan terlalu dekat. Raka ini ngapa pula sejajar itu nulis. Dah, yuk cepatlah. Apa Rizal? Udah, yang lain tempelkanlah, bawa ke depan. Tempelkanlah. Tempelkanlah. Ayo udah cepatlah. Oke, sudah semuanya? Ya. Dikit kau foto ya, sama ke kawan-kawan gue. Oke, sekarang kita lihat Reka majukan. Baca yang pertama kan? Ya, baca. Membuat tugas. Jika tidak menyebut tugas, maka mendapatkan risiko.
mendapatkan skor apa maksudnya kan? Tugas 2 kali lipat. Oke. Buat tugas, kalau tidak buat tugas sama waktu, tugasnya ditambah 2 kali lipat. Terus lanjutnya kan? Ya. Bila tidak ada guru di dalam kelas, maka jangan juga masuk kelas. Bila guru sudah berada di dalam kelas, tidak boleh keluar masuk lagi. Terus, baca yang ketiga. Meminta maaf saat berbuat salah. Meminta maaf saat berbuat salah. Lanjutkan. Selalu baca doa sebelum belajar. Selalu baca doa sebelum belajar. Gak boleh terlambat, saling menghormati, meminta maaf ketika salah, sopan terhadap guru. Saling menghormati, menghargai sesama teman. Terus apa lagi tadi? Menghormati guru. Pakaian harus seragam rapi. Kalau tidak seragam rapi, keliling lapangan sebanyak 2 kali. Bacaan mereka ya. Pakaian rapi dalam artian nanti kita bahas apa maksudnya rapi di sini. Kalau tidak rapi, sudah masuk kelas, keliling lapangan 2 kali. Terus apa lagi kan? Evaluasi ulangan tidak bisa terlambat dan tidak boleh menyontek. Bila terlambat tidak boleh masuk kelas. Ulangan tidak boleh buka buku dan tidak boleh contek, tidak boleh datang terlambat. Terus kan? Selalu datang ke sekolah tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jika terlambat dalam waktu 5 menit tidak boleh masuk kelas. Dan jika ada guru mengucapkan salam atau mengatakan maaf bu, Pak terlambat. Maaf bu, saya terlambat. Atau gimana lah? Alasannya apa? Tidak ada. Baik enggak? Saling menghormati dan sesama teman dapat menaati dan menghormati teman. Mentaati dan menghormati teman. Habis kan? Belum? Terlambat masuk kelas waktu 5 menit. Kalau kan sini keterlambatan 5 menit. Terus apa lagi? Jika ibu sudah mengajar di dalam kelas, kami tidak boleh masuk. Bila kami terlambat lebih dari 3 kali, kami siap tidak masuk kelas lagi. Dalam pelajaran biologi masuk tepat waktu. Terus itu satu lagi. Kami menteri Apa? aktif. Tidak ada. Dudukkan. Dari yang sudah dituliskan oleh kalian semua, kita akan buat kesimpulan yang sudah ada di sini. Pertama tentang apa? Nih ya. Ini ya. 1, disiplin waktu. Ya, ada apa lagi? Pakaian. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Apa lagi? Yang sudah dibaca oleh Anda? Hormat kepada guru. Pakaian, saling menghormati dan menghargai. Terus apa tadi? Cara? Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru sudah ada. Sudah masuk di sini ya.
saling menghormati dan menghargai sesama teman dan guru. Sesama teman dan guru. Terus apa lagi tadi cara nulis? Kalau ulangan tidak bisa terlambat. Kalau ulangan? Tidak boleh terlambat. Ulangan tidak boleh terlambat. Kalau tidak ulangan boleh terlambat artinya. Tidak, Bu. Jadi ulangannya gimana? Ulangan tidak bisa terlambat dan tidak menyontek, Bu. Ulangan Tidak terlambat dan tidak menyontek. atau tidak boleh contek atau Buka buku. buku. Apa lagi? Siapa yang mau masuk ke sini? Yang tadi di sini? Yang kalian tuliskan apa yang belum terangkum di sini? Disiplin pakaian, disiplin waktu, saling menghormati dan menghargai, ulangan tidak boleh contek dan buka buku. Konsekuensinya ya. Konsekuensinya kalau terlambat apa? Kalau terlambat konsekuensinya apa kalau terlambat? Beri waktu 5 menit. Hah? Apa? Iya, minta maaf. Terus tidak akan mengulangi. Terus tidak akan mengulangi. Ya kan? Kalau berulang lagi gimana? Tidak boleh masuk. Kelas. Apa? Panggil orang tua. Jadi kalau kamu 3 kali bukan lambat, orang tuanya dipanggil menyelesaikan permasalahan kamu ya. Oke. Terus tidak mengulangi, tidak diulangi ya, tidak diulangi. Kalau masih diulangi, panggil orang tua. Ulangan tidak boleh contek, yang ketahuan contek bagaimana? Ulangannya diulang kembali dengan soal yang lebih banyak dan susah. Ulangan tidak boleh contek, kalau ketahuan contek, ulangannya dibatalkan yang dia sendiri, terus diulang kembali. Kemudian kalau kamu tidak pakai sama teman, artinya ngomong yang bagus sama kawan kamu, tidak boleh berkelahi, saling menghargai, tidak boleh, tidak boleh juga saling menghina. Kalau kejadian berarti kamu akan mendapatkan skor minus dan dipanggil oleh Wali kelas. Kemudian disiplin terhadap waktu, disiplin pakaian. Pakaian artinya rapi, masuk ke dalam sesuai peraturan sekolah. Bajunya seragamnya hari apa, dipakainya hari apa, tolong dilaksanakan dengan benar. Disiplin waktu di sini sudah masuk. Jam berapa kamu masuk? Istirahatnya jam berapa? Kemudian yang satu lagi tadi yang belum masuk mana? Izin. Izin ke toilet. Nah ini kita sepakati. Izin ke toilet jam berapa menit? Ada yang ke toiletnya sampai 2 jam pelajaran? Tidak. Enggak. Jadi izin ke toilet terus berapa menit? 10 menit. Oke. 10 menit saja. Kecuali kamu memang mencretnya. Makan lagi memang mencretnya. Oke. Serasa ada yang mau tambahin nggak? Kalau mau tambahin silakan. Apa? Waktu sholat. Sholat zuhur ya? Oke. Gimana? Kasih 10 menit cukup? 15 menit. Kalau untuk pembelajaran biologi kita tidak ada yang berkaitan dengan sholat ya, karena jamnya di bawah jam 12. Untuk jam pelajaran yang lain
Saat ini zuhur itu 12 lewat berapa tuh? Udah 12 lewat 25 hampir 30 ya sekarang. Ngambil wudhu, kamu sholat, terus sholat. Paling lambat itu 15 menit. Jadi 10 sampai 15 menit. Tidak ada yang 1 jam pelajaran. Dan sholatnya kita punya sholat sendiri, silakan sholat di musola. Nggak usahlah kamu ngarang, Bu, nah sholat ke Sanulia. Ya, siapa kemarin yang izin sholat alasan aja. Sampai balik. Hah? Sampai balik ya Pak. Sampai balik, udah balik lagi. Masih ada nggak? Oh iya, tugas. Jadi ada tugas. Kumpulkan tugas tepat waktu. Kita masukkan saja di sini disiplin waktu, baik tentang pengumpulan tugas dan yang lain-lainnya ya. Oke, itu kesepakatan dan keyakinan kelas kita untuk semester ini. Silahkan kamu tuliskan di buku atau nanti saya fotokan, saya akan kirimkan ke grup kelas kamu dan itu yang akan kita Waalaikumsalam. Setelah ibu mempelajari atau melaksanakan dari budaya positif yang telah ibu laksanakan dan bisa diterapkan untuk SMA ibu, bagaimana cara ibu menerapkan budaya positif tentang anak? Misalnya ibu sudah ada di kelas, tetapi anak itu belum ada di kelas. Seperti itu, Bu. Kan biasanya kalau anak yang nggak ada di kelas, ketika ada guru yang masuk itu langsung dihukum atau nggak usah masuk lagi. Tapi kan setelah ibu mempelajari budaya positif ini, tindakan apa yang bisa yang diperbarui untuk anak yang telat tersebut? Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Di sini rekan kita menanyakan apa yang akan saya lakukan ketika ada siswa, ketika jam pelajaran kita ya, ketika jam pelajaran kita itu sering, bukan 1-2 kali, kalau tidak terlalu lama. Mungkin kalian udah masuk kelas, sudah sama tahu. Ada beberapa siswa memang ketika gurunya, biasanya itu diganti ketika jam pelajaran, pergantian jam pelajaran. Siswanya, gurunya keluar, siswanya ikut keluar, guru pelajaran berikutnya masuk, siswanya nggak ikut masuk. Nah kembali ke yang tadi, untuk pelajaran saya mulai menerapkan keyakinan kelas di awal semester. Jadi di awal semester diusahakan ketika siswanya semuanya datang, kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas. Mereka menuliskan sendiri. Kan kita kan masuk jam pertama, kalau jam pertama itu biasanya lebih enak, anaknya masih rapi, tapi tetap ada dari yang terdapat kan. Nah untuk keyakinan kelas di awal semester kita akan buatkan anak-anak akan menuliskan disiplin waktu misalnya. Kita akan menuliskan disiplin waktu. Disiplin waktu ini apa saja? Datang tepat waktu, kemudian berada di dalam kelas selama jam KBM berlangsung. Nah selain menuliskan itu, di bawahnya akan ada konsekuensi. Mereka menentukan sendiri. Kalau saya terlambat, konsekuensi yang akan saya lakukan apa? Misalnya mereka maunya kalau dipanggil orang tua, kita tuliskan dipanggil orang tua. Jadi ketika mereka misalnya 3 kali datang terlambat sesuai kesepakatan kelas, kita tinggal panggil. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil sekarang? Tahu nggak kenapa? Mereka, karena mereka sendiri membuat keyakinan dan kesepakatan kelas tadi, mereka akan sangat mudah untuk mengatakan, oh iya Bu, saya udah 3 kali tidak masuk pelajaran ibu. Kemana? Kenapa kamu tidak ikut belajar? Saya lapar, saya di kantin. Biasanya kan alasannya ke sana. Atau saya di WC Bu. Berapa menit kamu di WC? Nah, saya itu 20 menit. Emang apa sih yang kamu keluarkan? Biasanya alasan anak kalau tidak lapar, WC. Ketika dia mengatakan saya lapar, sarapan dulu. Yang kita lakukan adalah kenapa bisa tidak sarapan dulu?
Mungkin mereka akan menjawab saya kesianan. Oke, untuk hari ini kita bisa lupakan, kita bisa tapi Utari tahu kenapa ibu panggil sekarang? Jelas. Oh benar ya. Tadi waktu ulangan buka buku. Yes. Utari menurut Utari yang Utari lakukan itu benar nggak? Ibu tahu dan ibu juga ngerti. Tidak ada manusia itu yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ibu sendiri juga pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Tapi ibu panggil Utari ke sini bukan mau mengatakan Utari salah atau mencari siapa yang salah. Ibu panggil Utari ke sini karena ingin menyelesaikan permasalahan ini. Utari mau? Oke. Utari ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati waktu di awal pertama kali masuk? Apa keyakinan kelas kita? Jujur dan tidak mencontek saat ujian. Yang tadi Utari lakukan termasuk jujur tidak? Termasuk tidak jujur. Jadi apapun tindakan dan perilaku kita harus dilandasi pada apa? Kejujuran. Jadi nggak usah sedih, ya. Coba ibu mau tahu kenapa tadi Utari sampai mencontek waktu ulangan? Kan udah tahu jadwal ulangan kita hari ini. Kenapa mencontek? Karena saya semalam tidak belajar. Oh, Utari tidak belajar karena ketiduran. Kenapa ketiduran? Karena saya terlalu malam Bu. Dari main HP. Jadi sampai lupa kalau besok Lupa kalau hari ini mau ulangan. Oke, Utari udah menyadari kesalahannya ya. Jadi mulai sekarang apa yang akan Utari lakukan agar kalau ulangan
tidak contek lagi? Saya akan belajar dan tidak akan terjadi. Oke, mulai sekarang Utari akan belajar dan nggak main HP terus-terusan ya. Oke, alhamdulillah kalau Utari sudah menyadari itu. Jadi kedepannya semoga Utari bisa memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga menjadi anak yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Utari boleh kembali ke kelas sekarang. Semoga kedepannya Utari menjadi anak yang sukses ya. Sudah selesai semua ya? Silakan disimpulkan. Bagusan, pintar-pintar semuanya. Utari sama Winarti tahu kenapa ibu panggil berdua ke sini? Tahu. Kenapa? Karena kami tadi ribut di kelas. Iya Winarti? Iya. Kenapa tadi ribut? Utari tadi Bu buka buku. Karena saya tidak pernah Bu. Kalau saya tadi diomongin di kelas Bu. Lanjutnya terus gimana? Utari Bu yang duluan saya dorong. Utari dorong Winarti. Terus gimana lagi? Berkelahi. Tadi gara-gara Winarti ngelaporin Utari kalau Utari contek. Utari nggak terima, terus dorong Winarti. Ya Bu, Utari ngerobek buku. Jadi intinya tadi Utari sama Winarti berkelahi karena Utari tidak terima dilaporkan oleh Winarti bahwa Utari mencontek saat ulangan. Utari buka buku saat ulangan. Ibu manggil kalian berdua ke sini
bukan untuk mencari siapa yang salah ya, tapi kita di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Bisa. Dan kalian juga harus menyadari bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ibu pun secara pribadi pernah melakukan kesalahan, tapi itu harus diperbaiki. Sekarang gini, kalian ingat nggak di awal semester pertama kali kita masuk, dulu kita udah buat kesepakatan kelas. Ingat? Apa ini keyakinan kelas kita apa? Yang pertama, kejujuran. Udah itu apa lagi? Tidak mencari. Saling menghargai sesama teman. Saling menghormati. Kalau yang seperti tadi, itu saling menghargai enggak? Ya. Nah sekarang Utari, apa inisiatif Utari untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi? Saya minta maaf. Utari akan meminta maaf kepada Winarti. Saya akan memberikan dengan menabung uang jajan. Jadi Utari akan menabung uang jajannya buat membelikan bukunya Utari. Udah, gitu aja. Ya, alhamdulillah ya, Utari sama Winarti sudah bisa memperbaiki permasalahan ini dan bisa memperbaiki perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Bisa ya? Oke, sekarang silakan Utari minta maaf kepada Winartinya. Silakan Utari. Winarti akan minta maaf ya karena tadi udah mendorongmu dan merobek bukumu. Ya. Nah sekarang kalian berdua harus berteman kembali ya. Oke, bisa? Nah, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa membanggakan kedua orang tua dan juga bisa membanggakan guru-guru di sekolah kita ya. Ya. Sekarang kalian berdua silakan kembali ke kelas, ikuti pelajaran seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari dari SMA Negeri Malahat. Di sini saya akan menceritakan perasaan saya ketika Ibu Tati melakukan praktek segitiga restitusi, yaitu saya merasa senang karena Ibu Guru memberikan saya kesempatan untuk mengungkapkan alasan dari kesalahan saya dan tidak membuat saya merasa tertekan, serta mencari solusi bersama dan membangun motivasi siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang kamu lakukan salah tuh, kita nggak boleh seperti itu. Yang kita lakukan adalah yang kamu lakukan sudah benar belum? Oh belum, saya belum benar. Jadi seharusnya bagaimana? Kenapa kamu kesiangan? Saya begadang Bu tadi malam, saya main bola di sana. Jadi biar besok bisa datang tepat waktu, sempat sarapan di rumah. Apa yang akan kamu lakukan? Saya nggak. Jangan dia deh. Hapus itu. Hapus kabel, jangan simpel. Kamu sendiri loh yang itu kan. Nanti besok bisa ya, tidak terlambat lagi, tidak bolos lagi di pelajaran. Ya, insya Allah besok-besoknya mereka akan berubah sendiri. Karena itu dari mereka menyadari sendiri, bukan polis kita. Yang kita lakukan, apalagi untuk anak mereka ya. Kita benar-benar tidak boleh mengatakan kamu salah loh. Ketika mereka berantem, berkelahi, mungkin saling aja kata saling apa, kita nggak boleh langsung ke sini. Siapa yang salah? Ini Bu. Biasanya kan anak-anak kita kan rame. Mereka akan mengatakan sama, anak saya juga. Bu itu Bu Winarti Bu yang salah. Apakah kita langsung karena kawan-kawannya mengatakan si Winarti yang salah, kita langsung oh iya benar Winarti salah dan Bu Winarti tidak lagi ngomong. Enggak seperti itu. Tapi kita akan tanya satu-satu aja. Kemudian kita tanyakan kalau mereka sudah menyadari kesalahannya, kamu mau nggak sekarang biar masalah ini bisa selesai? Kamu mau apa? Bukan kita, ayo
kalian lakukan agar bisa nyaman kembali ke kelas. Mereka kan ngomong, oh iya udah aku yang salah, aku yang minta maaf. Oke, kamu nggak salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, semuanya salah, semuanya benar. Nah, silakan kamu mau ngapain. Mereka kan saling minta maaf sendiri tanpa kita perintahkan. Ketika anak itu benar-benar menyadari memang dari prinsip mereka, oh iya saya salah. Tapi kalau kita langsung memvonis, tadi kok ngopek ya? Walaupun mereka ngomongnya iya bu aku ngopek, tapi di dalam hatinya pasti lupa aku dia bukan ngopek gitu. Biasanya seperti itu. Ketika kita salahnya apa? Salahnya di mana? Kenapa kamu buka buku? Kan kita ulangan. Iya bu, saya semalam nggak sempat belajar. Oke, di ulangan berikutnya apa yang akan kamu lakukan? Biar kamu tak mulai lagi. Saya akan belajar bu. Maka ketika mau ulangan berikutnya, saya yakin mereka akan belajar karena sudah menyadari, oh nanti saya dipanggil lagi. Kalau takut saya dipanggil lagi, nanti kena marah lagi. Enggak. Karena kita tak marah, kita berusaha membangun motivasi basic dari dalam diri mereka. Yang lain masih ada? Kalau masih ada silakan. Atau minta tahan mau keluar. Karena memang yang dari kuliah ini katanya sampai jam 11 mau pulang. Gak apa-apa, hari ini bonus. Oh, hari ini bonus sih. Kalau ada yang masih mau tanyakan silakan. Untuk budaya positif tadi banyak ya yang kita katakan sebagai budaya positif itu setiap Jumat pagi kebersihan itu termasuk budaya positif. Mungkin selama ini kita sudah lakukan sebenarnya, tapi kita tidak ngerti saja. Buat nanti rekan-rekan yang akan CGP periode berikutnya, saya rasa itu sudah ada gambaran. Oh nanti berarti budaya positif itu upacara pagi, datang tepat waktu, itu budaya positif ketika itu memang dari motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kenapa nggak buka buku? Nanti kalau ujian, ketika saya mau ikut SBMPTN, itu tidak ada celahnya mau buka buku, berarti saya harus membiasakan dari sekarang. Itu motivasi intrinsik. Ketika saya mau ikut tes polisi, saya harus berusaha dengan sendirinya. Jadi saya membiasakan dari sekarang, tidak boleh buka buku, tidak boleh contek. Akhirnya motivasi itu dari kita sendiri. Bukan karena saya datang tepat waktu karena takut dimarah di rumah, dimarah ngomong, gila-gila, sampai di sekolah dimarah memona, suruh ambil sampah atau apa. Kalau itu motivasi ekstrinsik. Kemudian budaya positif tadi banyak yang sudah kita laksanakan sebenarnya ada SMA 5, yang 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian apa lagi? Misalnya lagi yang lainnya. Ucapkan terima kasih, kata maaf, kemudian tolong. Itu memang baru keyakinan kelas yang saya mengajar, belum dijadikan keyakinan sekolah. Berharap kedepannya ketika kita sama-sama bisa berkolaborasi sesama rekan guru di sini, maka metode itu atau budaya-budaya positif yang seperti itu akan kita laksanakan bersama-sama. Demikian dari saya. Kalau masih ada yang mau disampaikan boleh. Untuk videonya nanti saya share saja. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Win dan rekan-rekan semuanya. Sampai ketemu dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk bantuannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian pengimbasan hasil nyata modul 1.4 budaya positif yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Tati Sumira. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan terkhusus bisa diterapkan di SMA Negeri 5 Lahat tercinta ini. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillah. Terima kasih kepada rekan-rekan guru, terutama Bu Tati Sumira sebagai calon guru penggerak dan Ibu Reni sebagai guru pengajar praktik, kemudian adik-adik yang sudah hadir di sini beserta siswa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Lahat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Ibu Tati Sumira. Kesepakatan kelas ini mengenai budaya positif yang berisi tentang perilaku-perilaku positif yang harus diterapkan kepada seluruh anggota kelas. Dan yang saya rasakan setelah diberlakukannya kesepakatan kelas ini yang diterapkan oleh seluruh anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Sehingga semua warga kelas dapat mengikuti proses KBM atau kegiatan belajar mengajar dengan rasa aman dan nyaman. Dan kesepakatan kelas inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh berperilaku positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Kirana dari kelas 12 IPA SMA Negeri 5 Lahat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Ibu Tati Sumira. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kegiatan-kegiatan positif yang harus dilaksanakan oleh warga kelas, seperti disiplin waktu, rapi dalam berpakaian, selalu menjaga kebersihan, saling menghargai dan menghormati antara sesama teman dan diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang nyaman dan penuh kekeluargaan. Dan kedepannya melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan semakin banyak budaya-budaya positif yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah, guru geografi dari SMA Negeri 5 Lahat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi dan testimoni-testimoni terkait pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif pada diklat calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah disampaikan oleh Ibu Tati Sumira, SPDMM pada hari Kamis 2 Februari 2023, dan juga aksi nyata budaya positif yang sudah dilaksanakan Ibu Tati Sumira di sekolah kami. Dari kegiatan tersebut saya mendapat pengetahuan baru mengenai budaya positif di sekolah. Di antaranya adalah pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari penyampaian pengimbasan dan aksi nyata budaya positif yang sudah Ibu Tati Sumira laksanakan di sekolah kami di SMA Negeri 5 Lahat ini, saya mendapatkan pemahaman dan pembelajaran akan beberapa hal, yaitu yang pertama, pentingnya membuat kelas impian dan keyakinan kelas. Yang kedua adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang ketiga adalah pentingnya segitiga restitusi dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan murid. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pentingnya kolaborasi dan dukungan dari semua mewujudkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Kedepannya, saya dan juga rekan-rekan kami yang lain akan berkolaborasi guna mewujudkan budaya positif di sekolah kami, sehingga proses pembelajaran di kelas khususnya dan di sekolah pada umumnya akan berjalan dengan aman dan nyaman bagi murid, sehingga akan tercipta kelas impian dan sekolah kami SMA Negeri 5 ini akan menjadi sekolah impian. Demikian refleksi dan testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.